Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali pada renungan malam pada malam hari ini, kita akan membahas makna Sion yang ke-8. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan kepada kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami, Engkau juga menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pernyataan Allah Roh Kudus dalam pekerjaan kami, dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas tuntunan langkah kami, kemanapun kami berada, Engkau ada di situ ya Allah Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan, Engkau juga menghalau serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia orang mati, roh-roh santet, sihir, tenung tumbal, roh maut dan kena maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19 dihalau, dipatahkan kuasanya dengan darah roh Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Dan firman yang telah menjadi manusia adalah Allah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau selalu berada bersama-sama kami, firman-Mu itu terus pada malam hari ini Tuhan kami membahas tentang Sion, untuk terus Kau berikan kami rema firman Tuhan tentang Sion. Tuhan biarlah kami mengerti tentang Sion, bahwa tempat Sion adalah tempat kediaman-Mu ya Allah, tempat-Mu yang maha kudus, tempat Engkau berada di sana yang memberikan bantuan kepada kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menjadi guru kami, guru pengajar kami, untuk mengajari kami kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan terus kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bisa syukur, haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna Sion yang ke-8. Memang makna Sion ini ada, makna rohani ini ada 40. Ini yang ke-8. Yang ke-8 adalah Sion adalah tempat di mana kita menghadap Allah. Sion adalah tempat di mana kita menghadap Allah. Saya ulangi. Sion adalah tempat di mana kita menghadap Allah. Artinya di sini benar-benar tempat yang dipersiapkan. Ya, kita buka di firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 7. Mazmur 84 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya ulangi Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa di sini? Kita membaca bahwa ada tempat yang namanya lembah Baka. Lembah Baka ini lembah yang benar-benar sangat kering. Tapi di sini kabar baiknya Mazmur 84 ayat 7, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air itu tempatnya Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber air hidup. Bahkan Tuhan bilang waktu percakapan dengan wanita Samaria di sumur, akan ada mata air kehidupan di dalam tubuh kita, yaitu Roh Kudus. Jadi di sini tempat lembah Baka mereka akan buat menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air ini adalah kerinduan anak-anak Tuhan. Karena air adalah kebutuhan hidup yang paling penting. Kita tahu manusia, kandungan di dalam tubuh kita lebih banyak, lebih dari 70% kalau nggak salah ya. Saya pikir ini kandungannya adalah air di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi tempat bermata air ini adalah tempat yang benar-benar dirindukan. Bermata air ini adalah dirindukan manusia, karena manusia butuh namanya air kehidupan. Ya, jadi tempat Sion adalah tempat hubungannya di mana kita menghadap Allah. Disitulah tempat kita bertemu dengan Allah, ada mata air.
Dan di sini juga dibilang bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada hujan pada awal musim. Ya, jadi kita baca lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi di sini kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya Sion ini adalah tempat menghadap Tuhan. Jadi di sini dibilang kita semua. Jadi semua manusia. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, keadaan kondisi kita berkenan, kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus, itu akan menghadap ke tahta Tuhan di Sion. Karena orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan pasti hidupnya dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan orangnya ini juga hidup dalam kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia juga. Jadi ini adalah menggenapi kita melakukan kehendak Allah, mengasihi manusia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena semua manusia akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 5, di situ dikatakan bahwa ada anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan. Namun anak laki-laki ini direbut dan dibawa ke tahta Allah. Artinya di sini ada anak laki-laki yang direbut untuk diselamatkan di bawah tahta Allah. Anak laki-laki itu adalah kita. Dalam masa pandemi ini, kita harus minta Allah Roh Kudus untuk bisa melewati masa pandemi ini bersama Allah Roh Kudus. Diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan kehidupan karena sumber napas hidup dari Tuhan. Karena penting sekali pandemi ini kita diberikan kehidupan. Tadi kita bicara air, mata air itu adalah kehidupan. Kita bicara hujan pada awal musim, juga kehidupan. Kita bicara tadi, kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau perbuatan kita baik, kita bicara kehidupan. Jadi kalau sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita bicarakan kehidupan. Bukan bicarakan tentang hal-hal yang tidak bersifat kehidupan. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya kalau kita setiap hari sudah masa PPKM ini kita di rumah, kita bicarakan kehidupan, berarti sumber hidup kita adalah firman. Karena firman itu adalah kehidupan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu hidup selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan Yesus pernah bicara di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau bicara kehidupan, kita mencari kehidupan yang diberikan Tuhan itu, kita meresponinya dengan kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Jadikan firman Tuhan ini sebagai sandaran hidup kita, dasar hidup kita, sebagai panglima kita. Ya, firman Tuhan ini kita jadikan sebagai harga mati hidup kita. Artinya harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita tidak bisa kita baca yang lain, hanya baca firman Tuhan. Boleh nggak baca buku rohani? Boleh. Kalau memang buku rohani itu firman Tuhannya benar-benar doktrin Kristus yang sejati. Karena ada juga buku-buku yang menimbulkan kebingungan dan akan menyesatkan orang-orang pilihan anak-anak Tuhan. Bisa saja. Makanya kita perlu tuntunan orang tua rohani kita atau sahabat-sahabat rohani kita yang memang mempunyai kesehatan hati dengan kita untuk selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ini penting. Sion ini adalah tempat kita menghadap Allah. Kalau Sion tempat kita menghadap Allah, apa yang kita harus lakukan? Menghadap itu suatu saat nanti kalau kita masanya sudah di rapture ya,
kita doa ya, kita yang masih hidup ini kita minta untuk supaya ada pengangkatan. Karena kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada sesuatu hal harapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita jadi orang-orang pilihannya, umat-umat pilihannya, supaya bisa diangkat seperti anak laki-laki di Wahyu 12 ayat 5 itu. Ya, jadi kita benar-benar fokus sama firman Tuhan. Bagaimana sih Sion kita tempat berhadapan dengan Tuhan, menghadap Tuhan, berhadapan dengan Tuhan? Caranya kita baca firman Tuhan. Setiap firman ini adalah Allah. Setiap firman yang kita baca itu ada kuasa Allah. Firman itu kuasanya luar biasa, hidup dia dan berkuasa. Saya kalau bisanya merenungkan satu ayat ya, bisa lama sekali. Dahsyat sekali firman Tuhan ini. Benar-benar sebagai jaminan hidup kita, pegangan hidup kita. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kalau kita tidak ada firman, kita bisa lemah. Kita bisa, ya kekuatan kita lemah terus. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Bahkan kekuatan berlimpah-limpah diberikan kepada kita. Ada pertolongan. Ada dihalau dari serangan-serangan roh-roh jahat. Kita tidak pernah tahu serangan roh-roh jahat, tapi kalau kita baca firman Tuhan, ada pelindung Tuhan dari firman itu yang disediakan buat kita. Amin, haleluya. Ya, jadi kalau kita masih main-main lagi, kita membaca firman Tuhan, ataupun kalau baca firman Tuhan hanya sekedar saja, tidak diulang, apa jadinya? Apakah kita layak untuk mendapatkan Sion? Itu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu renungkan pertanyaan itu. Kalau kita mau dilayakkan untuk Sion ini menjadi bagian kita untuk tempat menghadap Tuhan nanti, di bumi ini juga kita harus persiapan. Caranya bagaimana? Nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Karena kita termasuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum itu kita harus menghadap Tuhan dengan firman-Nya. Saya ulang lagi. Sebelum kita berhadapan muka dengan muka waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya dalam awan kemuliaan Tuhan, kita sebelumnya harus membaca firman-Nya. Tujuannya buat apa? Biar firman-Nya itu menuntun langkah hidup kita. Supaya langkah hidup kita ini benar-benar berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, ke kanan. Minta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita, ada kasih, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada pengendalian diri, kelemah lembutan. Ada amin ya. Jadikan firman Tuhan itu sebagai harga mati. Firman Tuhan itu kudus, hidup, berkuasa. Artinya harga mati. Jangan main-main lagi untuk mencari yang lain. Ya, jadikan firman Tuhan ini sebagai yang utama. Saya juga, firman Tuhan ini buat saya juga. Saya ngomong itu bukan buat Bapak Ibu saja, buat saya juga. Untuk saya selalu dilatih, untuk selalu waktu-waktu jangan sampai kita buang-buang sia-sia, tetapi membaca firman Tuhan. Ada amin ya. Karena firman Tuhan itu hidup sekali. Kalau Bapak Ibu mau membuktikan firman Tuhan hidup itu tergantung dari area Bapak Ibu. Masalahnya apa? Coba baca firman Tuhan. Contoh ya. Kalau Bapak Ibu ada sakit penyakit, coba Ibu katakan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Jadi sembuh. Sembuh. Ya. Ya, kalau misalnya mau tidur juga ada firman Tuhannya. Ada, bisa tidur nyenyak. Ya, kalau mau minta umur panjang, ada firman Tuhannya. Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ada lagi panjang umur, Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku, umurmu diperpanjang, tahun-tahun hidupmu ditambah. Nah itu dia. Kalau kita bicara nama Tuhan yang berkuasa, kita butuh berseru-seru nama Tuhan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan menjadi selamat. Kalau kita bicara ada intimidasi roh-roh maut, kita bicara Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya.
Itu janji firman Tuhan. Yang ngomong Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan, kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya kita bisa hidup dalam sampai rapture-nya Tuhan. Itu iman kita. Itu iman kita. Karena firman Tuhan itulah membangun iman. Menciptakan iman dalam diri kita. Ada amin, haleluya. Ya, jadi firman Tuhan ini kalau kita bicarakan luas sekali maknanya, ya, dalam sekali. Karena kalau kita deklarasikan firman Tuhan, kita buat firman Tuhan ini kita suarakan, ketika suara itu, kata-kata itu keluar, itu akan masuk dalam pikiran kita, hati kita, organ-organ tubuh kita. Seperti tadi 1 Petrus 2 ayat 24b, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Kita bilang bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya, tetesan darahnya di atas kayu salib. Kuasa yang sama itu masih ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan ketika kita ngomong itu, suara itu yang dalam bentuk roh Allah, karena firman itu Allah. Kalau kita bicara firman, itu roh Allah yang kita ucapkan. Ada amin. Iyalah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah, betul kan? Saya bacakan lagi, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya koreksi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah lah. Itu ya, firman itu adalah Allah. Jadi pertamanya itu ada pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita bicarakan firman, itu roh Allah ada di dalam perkataan kita. Karena perkataan-perkataan Allah itu di dalam mulut kita. Ketika kita suarakan, itu roh itu akan masuk ke dalam napas kita, masuk ke dalam tubuh kita, dan roh Allah itu berkuasa atas tubuh kita. Kalau ada area tubuh kita yang sakit, pasti akan diberikan kesembuhan. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus berkata, oleh bilur Tuhan Yesus aku telah sembuh. Roh itu juga menghidupkan sel-sel kita yang rusak, memperbaiki. Karena yang menciptakan kita adalah Allah, Dia yang ahli. Dari ujung rambut, ujung kaki, semuanya ahli. Dokter pun kalah sama Allah. Kuasa Allah yang lebih hebat deh, lebih jago, lebih luar biasa. Dengan kita memperkatakan firman itu kuasanya luar biasa. Ya, jadi kalau kita bicara, makanya bicara itu adalah firman. Ketika bicara sama orang yang keluar firman itu pasti ada kuasa. Yang mendengarkan juga, suara itu kan udara ya, udara itu yang hantaran itu masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Itulah firman Tuhan itu. Masuk dalam pori-pori kulit, masuk dalam semua, dari ujung rambut, ujung kaki, semua masuk. Roh kita benar-benar dinyalakan oleh firman Tuhan. Jadi roh kita menyala-nyala terus. Amin. Ayat terakhir kita buka di Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya ulangi, Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat ini luar biasa. Ayat ini adalah gambaran rapture. Ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus itu adalah hidup kita, benar. Kristus itu adalah hidup kita. Kristus itu adalah hidup kita. Kalau kita masih hidup itu, Kristus itu adalah hidup kita. Mari sama-sama bilang sama saya, sama-sama. Kristus adalah hidup kita. Sekali lagi, Kristus adalah hidup kita. Jadi kalau Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Jadi kalau Dia, hidup kita, menyatakan diri, kita juga sama-sama Dia akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Luar biasa nggak tuh? Makanya, kalau saya melihat ya, peristiwa rapture ini ya, benar-benar selektif. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat anak-anak Tuhan yang sama seperti Dia, Bapaknya. Betul kan? Kalau ada bapak yang melihat anaknya sama seperti sifat sama bapak itu, kan kita senang ya. Misalnya kita sebagai bapak nih, kalau mungkin bapak ibu yang belum bapak-bapak, nanti akan calon bapak,
Perhatikan deh, kalau kita lihat anak kita loh, anak kita ini kok sifatnya sama kayak kita ya, manut, gampang manut, lembut, ya, terus baik gitu ya, terus suka baca firman Tuhan. Kita kan pasti senang, apalagi Bapak di surga. Wah, kita nih hidupnya nih sudah ada kasih, ada kelemah lembutan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita bisa menguasai diri. Pasti Tuhan akan selalu mengambil anak-anaknya ini menjadi bagian dari hidupnya. Karena Tuhan kan dia berkediaman di Sion. Pasti akan dikumpulkan bersama-sama di Sion. Makanya genap nanti Wahyu 14 ayat 1 itu, bahwa ada jumlah 144.000 orang bersama anak domba di Bukit Sion itu. Mau nggak kita menjadi bagian dari 144.000 orang itu? Kalau saya dan isi anak-anak, saya selalu bilang, kita targetnya ini menjadi bagian 144.000 orang. Ya, kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, belas kasihan Tuhan, diberikan umur panjang, diberikan hidup, karena Kristus adalah hidup kita. Kalau dia menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri kelak bersama dia dalam kemuliaan. Ada amin, haleluya. Makanya Sion inilah tempat ketika kita menghadap Allah, ya. Jadi ketika kita menghadap Allah di Sion, kita juga bisa menghadap Allah di bumi ini. Caranya bagaimana? Baca firman. Ya, firman itu mutlak, harus. Kekudusan juga mutlak, harus. Gak bisa ditawar-tawar. Kekudusan itu harusnya gak bisa lagi ditawar-tawar. Kalau engkau sudah kudus, janganlah engkau kembali lagi ke masa lalumu atau ke tempat yang lama. Jangan. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus pertahankan kekudusan itu, ya, karena kita ini mau jadi sama seperti Kristus. Ada amin, haleluya. Kan Bapak Ibu senang ingin jadi seperti Kristus kan? Ya, amin. Kristus kan Tuhan kita ini menghendaki anak-anaknya seperti dia, jadi teladan. Dan kita juga menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka melihat Kristus dalam diri kita. Ada amin. Karena Kristus sama kita bersatu. Ada amin ya. Ini namanya kekekalan. Pernyatuan antara Tuhan dan manusia itu adalah bicara kekekalan. Walaupun kita masih hidup di bumi ini, kekekalan sudah kita rasakan. Artinya apa? Kalau kita sudah merasakan kekekalan, hidup kita itu tidak lagi seperti di dalam dunia. Hidup kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam awan kemuliaannya. Kalau kita bicara kekekalan lagi, kita pasti ada dorongan untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya bisa mereka mengenal Tuhan. Jadi demikianlah malam hari ini yang bisa saya sampaikan, bahwa Sion adalah tempat kita menghadap Allah. Suatu saat nanti pada masa rapture Tuhan datang, ketika trompet sangkakala ditiup, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengambil umat pilihannya, orang-orang kudusnya, orang pilihannya ya. Kita doa supaya hidup kita berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, termasuk umat pilihan Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Kita yang masih hidup ini akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita selama-lamanya bersama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu dahsyat. Kau memberikan rema kepada hamba-Mu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan itu semua Roh Kudus yang memberikan pernyataan-pernyataan ilahi yang penuh kuasa dari Roh Kudus, bukan dari hamba-Mu Tuhan, tapi itu karena dorongan Roh Kudus sehingga hamba-Mu berbicara atas nama Roh Kudus. Karena itu semua Tuhan, kami mau Tuhan hidup tidak mau main-main lagi. Kami mau hidup firman Tuhan adalah menjadi panglima kami, menjadi harga mati untuk kami selalu mencari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk kami selalu melakukan firman Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan Yesus Kristus untuk ditegur firman Tuhan. Kami mau terima semua teguran firman Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Kami percaya Tuhan, kami yang masih hidup ini Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami Tuhan, untuk dapat menjalani hari demi hari, diberikan umur yang panjang,
menjalani hari demi hari, melewati masa pandemi ini, dan juga nanti menghadapi masa tribulasi, melewati masa tribulasi, dan waktunya Engkau datang kedua kalinya dalam awan kemuliaan di surga, kami diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kami selama-lamanya bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa permohonan kami terus setiap hari naikkan, bahwa kami mau Tuhan dilayakan untuk menjadi orang-orang anak-anak-Mu, pilihan umat pilihan-Mu, untuk dilayakan, diangkat oleh Tuhan. Dan kami ingin berkumpul bersama Tuhan nanti suatu saat akhir di Bukit Sion bersama anak domba, dan termasuk dalam jumlah 144.000 orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga perlindungan dari anak domba lah dari Yesus Kristus, berikan kami umur panjang, berikan kami juga urapan-urapan Tuhan, sehingga kami yang mengalami urapan Tuhan juga, kami mau berjalan di jalan-jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, oleh karena pimpinan Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok, kita bahas makna Sion rohani yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.